Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hendra Daniswara. Dan saya Claudia Yunita. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat dengan judul Traffic Sign Recognition menggunakan CNN. Dan berikut adalah pemrogramannya. Kita lakukan di dalam Google Colab, di mana Yang pertama, kita menyambungkan Drive dan Google Colab. Dan selanjutnya, kita mengimport library NumPy, Pandas, Matplotlib, CV2, TensorFlow, OS, dan lain-lain. Kemudian, kami memasukkan array data buat menyimpan image dan juga array label untuk menyimpan label. Terdapat 43 kelas karena adanya 43 gambar yang disimpan di dalam file bernama train. Selanjutnya, image open ini selanjutnya adalah image open. Image open ini digunakan untuk percobaan pemanggilan gambar seperti yang ada di layar. Kemudian untuk InRange sendiri ini adalah digunakan untuk membuka directory pada file train yang tersimpan di dalam Google Drive. Dan berikut adalah variabel-variabel yang tersimpan di dalam file train. Kemudian InImage ini digunakan untuk memindahkan gambar ke dalam array. Kemudian gambar akan di-resize berukuran 30 kali 30 dan image akan disimpan pada numpy.array. Kemudian gambar akan dijadikan array dan dengan menggunakan library NumPy. Gambar dan label hasil array disimpan di list. Kemudian gambar dan label dijadikan array dengan library NumPy. Data dan label kemudian disimpan di dalam drive dengan file bernama training final. Berikut ini adalah data yang sudah disimpan dalam drive. Kemudian data dan label diambil dari drive. Kemudian berikut ini adalah print data shape, label shape, xtrain shape, xt shape, ytrain shape, dan yt shape. Pada data ini, data shape berukuran 41.641 dengan size 30 kali 30 dan 3 di sini sebagai RGB. Kemudian label.shape di sini berukuran 41.641. Xtrain shape berukuran 33.312 dengan ukuran 30 kali 30 dan juga 3 sebagai RGB. Xt shape berukuran 8.329 dengan ukuran 30 kali 30 dan juga 3 sebagai RGB. Kemudian ytrain shape berukuran 33.312. Kemudian yt shape berukuran 8.329. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, terima kasih atas penjelasan awalnya oleh Claudia. Jadi yang selanjutnya ini akan dilakukan proses encoding di mana dari variabel tadi yang telah didapat ytrain akan dimasukkan ke dalam variabel ytrain dengan memanggil function to categorical dengan parameter keduanya berjumlah 43 yaitu sama dengan classes-nya. Begitupun juga ytest-nya. Ya, nantinya akan disimpan di variabel ytest. Lalu selanjutnya di sini ada pengolahan model.
di mana modelnya di antara lain yang pertama ada melakukan konvolusi dengan konvolusi filternya sebesar 32, kernel size-nya berukuran 5x5 dengan activation ReLU. Dan setelah dilakukan konvolusi pertama akan dilakukan max pooling dengan size-nya 2x2. Setelah dilakukan max pooling akan dilakukan dropout dengan jumlah rate-nya 0,25. Dan setelah dilakukan proses pertama, dilakukan proses kedua dengan konvolusi kembali dengan activation ReLU. Namun perbedaannya di sini adalah filternya berjumlah 64 yang awalnya tadinya 32 sekarang 64. Dan kernel size-nya juga berubah, yang awalnya 5x5 sekarang 3x3. Lalu setelah konvolusi kedua akan dilakukan max pooling kedua dengan jumlah size-nya masih sama seperti yang awal tadi, yaitu 2x2. Lalu akan dilakukan dropout kembali dengan size sama, yaitu 0,25. Dan setelah melakukan 2 kali konvolusi dan 2 kali max pooling akan dilakukan flatten. Terus akan dilakukan dense dengan aktivasinya ReLU dan dilakukan dropout kembali dengan rate-nya 0,5. Setelah itu dengan semua itu tadi berhubung kelasnya sebesar 43, maka untuk modelnya ditambahkan 43 classes dan aktivasinya menggunakan softmax. Lalu untuk yang selanjutnya ada kompilasi model di mana di sini ada mengcompile model yang sudah ada modelnya yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan loss-nya kategorikali konsentropy, optimizer-nya Adam dan matrix-nya bernama akurasi. Lalu di sini ada epoch sebesar 20, di mana epoch ini adalah berapa banyak sih data ini akan di training, yaitu di sini kami menggunakan 20 epoch, di mana nantinya bisa dilihat seperti di bawah ini. Dari epoch 1 sampai 20 ini dilakukan train, di mana di setiap epoch itu ada perbedaan. Contohnya di epoch pertama ini loss-nya sebesar 1,8689 atau bisa disebut 1,9 dengan akurasi 0,5. Namun di epoch berikutnya loss-nya semakin mengecil, yaitu dari 1,8 menjadi 0,7 dan akurasinya juga membesar. Seperti itu sampai epoch 20. Namun banyaknya epoch juga tidak mempengaruhi hasil bagus atau tidak ya. Jadi itu tergantung dari percobaan kita. Jadi berapa kali kita mencoba epoch dan yang paling bagus itu yang kita ambil nantinya. Dan di sini kami menggunakan 20 epoch dengan final loss-nya sebesar 0,2 dan akurasinya sebesar 0,9. Lalu dari training tadi akan divisualisasikan menjadi table, di mana di sini ada table akurasi. Di tabel akurasi, jadi biru ini dijelaskan training akurasi dan yang orange ini val akurasi, di mana semakin akurasi tambah tinggi atau mendekati 1 itu akan lebih baik untuk akurasinya. Lalu selain akurasi di sini ada loss juga untuk divisualisasikan, dan semakin rendah lossnya maka data tersebut akan semakin baik juga. Setelah kita mengetahui, maksudnya setelah kita mentraining dengan model yang telah ditentukan, selanjutnya ada sebuah function yang bernama testing. Di dalam function tersebut akan memanggil sebuah CSV yang sudah disimpan di dalam drive, yaitu test.csv ini, di mana test.csv ini mengandung identitas dari sebuah dataset. Contohnya seperti ini, gambar 00.png ini mempunyai widget sekian, height sekian, dan lain-lain. Dan ini semua sudah disimpan di dalam CSV ini. Dan ini akan dipanggil dan disimpan di YTest, dan YTest ini akan memanggil kolom dari kelas ID, di
di mana kelas ID ini berisi ini kelasnya. Jadi gambar 00.png ini kelasnya 16 seperti itu. Jadi 01 ini kelasnya 1, 02 ini kelasnya 38 dan seterusnya. Dan kelasnya akan disimpan di dalam label. Setelah itu, selain kelas ID, di sini juga memanggil sebuah path, di mana path ini adalah alamat di mana saya menyimpan di dalam drive-nya. Jadi contohnya di sini ada kelas 16 dari yang kolom nomor 2 ini, barisnya nomor 2 ini berarti dia ada di tes 000.png. Mari kita coba, ada di tes yang pakai T besar. Dan di sini ada banyak variabel, banyak file .png yang seperti yang ada di CSV tadi. 000102 dan sampai seterusnya. Jadi kelas ID disimpan di label, path disimpan di imjs, di mana nanti membutuhkan sebuah array yang bernama data untuk menyimpan image. Jadi di sini ada sebuah perulangan. Di sini ada sebuah perulangan yang dimana perulangan ini membuka image yang disimpan di test. Yang disimpan di test tadi akan disimpan di variable image, dan image tersebut akan di resize sebesar 30 kali 30 karena awalnya kita menggunakan size 30 kali 30. Lalu dari image tadi akan dimasukkan ke dalam array data dengan perintah append. Sebelumnya ditambahkan, dia akan dijadikan array dengan perintah dari library numpy. Oke, lalu akan di return xtest dan labelnya. Oh ya, xtest ini juga array dari data yang menggunakan library numpy. Lalu di sini melakukan testing dan label. Jadi return dari testing tadi akan disimpan di xtest sama label, dan di mana ini adalah memanggil function. Dan ypret ini adalah hasil model dari prediksi return dari function testing tadi. Jadi hasil dari ypret tadi berupa array seperti gambar di bawah ini. Lalu dari situ kita bisa ngeprint dari akurasi skornya. Dan lalu itu setelah itu kita save hasil dari trainingnya dengan format H5. Di sini disimpan di dalam training final TSR H5. Jadi kenapa sih kita simpan? Karena kita menggunakan Google Colab. Jadi ketika ada loss dari jaringan atau bagaimana, kita harus mengulangnya dari awal. Jadi dan prosesnya juga nggak singkat, perlu waktu yang lama. Jadi kita save. Jadi nanti kalau seolah-olah kalau apa ya namanya, semisal jaringannya jelek atau apa dan Google Colab ini putus, kita bisa tinggal memanggil load dari data yang sudah kita training. Sesudah di save, di sini kita load lagi modelnya, disimpan di dalam model. Lalu di sini ada sebuah classes, di mana kelasnya berjumlah 43 dengan nama masing-masing yang sudah ditentukan di dataset tadi. Lalu di sini ada sebuah import dari library yaitu image dari pil dan juga numpy, matplotlib, asplt, dan di sini ada function bernama test on img. Di mana di dalam function.img ini ada sebuah array yang bernama data. Function ini berfungsi untuk testing image-nya. Jadi nanti image-nya di resize lagi, dijadikan array, ditambahkan ke dalam list data, dan akan di return juga nantinya. Jadi seperti itu. Jadi ini fungsinya hanya untuk testing aja, yang ngetes apakah training kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada ngeload dari modelnya, kita pakai Keras, TensorFlow Keras. Lalu ini adalah sebuah path yang kita atur seperti tadi. Ini hasil trainingnya disimpan di path model. Lalu di sini ada pengambilan
gambar, yaitu di sini saya menggunakan contoh gambarnya 11672.png yang disimpan di dalam image. Lalu ini adalah sebuah proses untuk mengkonversi hasil dari testing menjadi sebuah indeks yang ada di kelas tadi. Jadi ini adalah sebuah indeks 0 sampai 42. Nantinya akan dipanggil dari result ini. Jadi seperti kita harus melakukan from array dari image tadi yang telah kita tambahkan, kita resize, lalu kita jadikan array dengan NumPy, dimasukkan ke input data, lalu kita lakukan prediksi model. Di mana prediksi model ini akan menghasilkan prediksi yang disimpan di variabel pred. Lalu di sini ada sebuah function argmax untuk menjadikan prediksi tersebut menjadi indeks. Contohnya di sini kita menggunakan plt imshow image, yaitu image yang kita panggil ada di sini. Jadi image ini bernama 11672.png. Lalu kita print resultnya dari kelasnya. Ini apa sih yang di print, dan dari apa namanya, dari CNN-nya dia mendeteksi speed limit 30 km/h. Berarti dia mendeteksi classes yang ke satu. Seperti itu. Mungkin dicontohkan ke gambar yang lain. Sebentar. Kita ulang run dari awal lagi. Ini kita run. Ini nggak perlu karena kita sudah punya save-save-annya. Kita tinggal load. Lalu kita print lagi shape-nya. Kita one hot encoding. Kita menggunakan merangkai modelnya. Kita compile. Ini nggak perlu di train epoch-nya lagi karena kita sudah mempunyai save-nya. Jadi kita tinggal load di sini. Lalu kita run class-nya juga. Kita run ini. Lalu kita cari gambarnya di dataset test. Dataset test. Nolnya 5 kali. 5 kali. Nah, jadi ini gambar terbaru, gambar truk yang ada seperti ini, ada di gambar. Lalu sistem mendeteksi bahwa ini hanya dilewati vehicle atau kendaraan yang di atas 3,5 tons. Jadi seperti itu. Cuman dari gambar yang kita prediksi itu ada yang beberapa yang salah. Ini benar, ada beberapa yang data yang salah tadi. Bentar dicari. Mana ya? Oh ini 03. 003 gambarnya kan turn right. Cuman di sini mendeteksinya stop. Kenapa bisa gitu? Karena pada dasarnya kita melakukan training itu tidak sempurna, yaitu masih ada errornya. Meskipun errornya 0, ini berarti juga termasuk salah satu errornya. Jadi ini adalah salah satu error yang ada di dalam 0, tadi. Dari sekian banyak data, berarti dia termasuk error juga. Namun semua kalau akurasinya ini sempurna atau 1 maksimal, saya yakin itu pasti semua bisa diprediksi dengan benar. Seperti itu. Beberapa menit ya? Jadi seperti itu. Apa lagi ya? Jadi gambarnya kita testingnya sudah ditentukan di variabel di folder test. Untuk trainingnya dilakukan di train. Jadi tes ini bisa kita coba. Mungkin kita coba satu lagi variabel yang 38 mungkin.
Nah, ini tadi seperti yang kita coba di awal, jadi dia benar untuk prediksinya. Vehicle di atas 3,5 ton diperbolehkan seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami untuk traffic sign recognition menggunakan CNN dengan model yang telah dijelaskan di awal tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.